Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah sampai menyelesaikan kasus kita ini sampai dengan tanggal 18. Sehingga setelah tanggal 18 selesai kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, kita jumlahkan ke bawah, maka akan dapat hasil atau penjumlahan yang baru. Kalau kita lihat, aset kita berjumlah 87 juta, sementara liabilitas dan ekuitasnya juga 87 juta. Maka bisa kita simpulkan untuk sementara, persamaan kita dari segi persamaannya sudah benar, bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kita lanjut transaksi tanggal 20. Pada tanggal 20, diterima perkas piutang dari grup musik 5 saudara 22 juta. Kita menerima uang sebesar 22 juta rupiah. Kenapa? Karena ada yang membayar hutangnya kepada kita. Sehingga piutang kita berkurang sebesar 22 juta rupiah. Tidak ada kaitannya dengan akun lain, maka kalau kita jumlahkan ke bawah, ini akan muncul angka jumlah baru. Kasnya menjadi 53 juta rupiah, piutangnya menjadi 6 juta rupiah. Sementara angka akun yang lain karena tidak terpengaruh masih tetap sama dengan penjumlahan setelah tanggal 18. Kemudian pada tanggal 22. Pada tanggal 22 dibayar hutang perkas pada toko serba ada 1.500.000 rupiah. Karena kita membayar hutang, tentu kas kita berkurang. Di sisi lain, liabilitas atau hutang kita juga berkurang. Sehingga, jika kita jumlahkan kembali ke bawah, maka kas kita akan menjadi 51.500.000, piutang tetap, kemudian perlengkapan tetap, peralatan tetap, hutangnya menjadi 500.000 rupiah, karena 2 juta dikurangi 1.500.000, kemudian ekuitasnya menjadi atau tetap 85 juta rupiah. Tanggal 31, pada tanggal 31, persediaan perlengkapan terpakai itu 5 juta rupiah dan peralatan salon disusutkan 2 juta rupiah. Ada dua transaksi sebenarnya di sini. Pertama, transaksi pemakaian perlengkapan senilai 5 juta rupiah. Yang kedua adalah penyusutan peralatan senilai 2 juta rupiah. Maka, karena tidak ada kas yang keluar, sehingga pemakaian perlengkapan 5 juta itu akan mengurangi perlengkapan yang bersangkutan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, karena perlengkapan berkurang 5 juta, maka itu kita sebut sebagai beban perlengkapan, dan beban itu akan mengurangi ekuitas, sehingga ekuitasnya berkurang 5 juta rupiah, dengan keterangannya adalah beban perlengkapan. Transaksi 31 yang kedua, karena ada penyusutan aktiva tetap yang berupa peralatan, maka tentu saja akumulasi penyusutannya itu bertambah 2 juta rupiah. Karena akumulasi itu sebagai pengurang dari peralatan, maka penambahannya itu menyebabkan dia bernilai negatif. Sehingga asetnya berkurang 2 juta rupiah dengan nama akumulasi penyusutan. Dan pengurangan nilai peralatan itu kita anggap juga atau kita bebankan juga sebagai atau kepada ekuitas dengan nama beban penyusutan peralatan kantor, sehingga ekuitasnya juga berkurang 2 juta rupiah. Setelah transaksi ini selesai, maka jika kita jumlahkan ke bawah, kita lihat angka kas itu tetap, angka piutang tetap, angka perlengkapan itu dari 13 juta menjadi 8 juta, karena dari 13 juta sudah terpakai atau sudah habis 5 juta, sehingga nilainya menjadi 8 juta. Peralatan angkanya tetap, akumulasi penyusutan karena ada minus 2 juta, maka dia menjadi minus 2 juta. Kemudian liabilitas tetap 500.000
dan ekuitasnya menjadi 78 juta. Jika kita ingin memastikan kembali apakah sama aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, maka kita lihat asetnya bernilai 78.500.000, sementara liabilitas dan ekuitasnya bernilai 78.500.000. Sehingga dapat kita simpulkan jumlahnya sama-sama 78.500.000. Nah, angka 78.500 ini Bapak buat hanya untuk memastikan saja bahwa aset itu atau harta itu sama dengan liabilitas atau hutang ditambah ekuitas. Untuk pekerjaan Anda, ini tidak perlu Anda buat ketika melaksanakan latihan-latihan berikutnya. Anda semua, dari proses yang kita kerjakan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama kesimpulan kita adalah kolom aset harus dirinci sebanyak akun aset yang ada. Tadi kita lihat ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, ada akumulasi, ada piutang, dirinci sebanyak akunnya yang ada di dalam transaksi yang terjadi. Kemudian yang kedua, kolom liabilitas itu juga harus dirinci sebanyak akun liabilitas yang ada. Mungkin nanti akan ada namanya hutang gaji, akan ada hutang usaha, akan ada hutang bank, dan lain sebagainya, maka kita rinci sebanyak akunnya. Kolom ekuitas itu tidak kita rinci, sehingga setiap transaksinya harus diberi keterangan. Nah, karena kolom ekuitas tidak ada perinciannya, sehingga untuk menandakan dia transaksi apa, maka harus kita beri keterangan. Kemudian, transaksi yang dimasukkan ke dalam ekuitas adalah pertama setoran modal, itu akan menambah ekuitas pemilik. Kemudian yang kedua pengambilan modal atau prepay, tentu saja ini akan mengurangi modal pemilik. Kemudian pendapatan, ini akan menambah ekuitas atau modal pemilik. Dan yang terakhir nomor 4 adalah beban, yang akan mengurangi ekuitas atau modal pemilik. Setiap selesai transaksi, maka nilai aset harus sama dengan nilai liabilitas ditambah dengan ekuitas. Anda semuanya, ini ada 3 video tentang persamaan dasar akuntansi yang harus Anda pahami, sehingga kita dapat mengerjakan kasus-kasus lain yang ada. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.